Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dan hari ini kita akan ngebahas TWS dalam segmen RTJJ. Review TWS bersama Jordi dan Joshua. Oke, jadi hari ini kita akan membahas Realme Buds Air 2 Neo. Salah satu TWS yang menurut gue cukup menarik, kemarin gue udah post juga di community tab dan cukup aneh. Karena ini rilisnya bareng Realme 8, 8 Pro, Realme R, tapi yang ini kayaknya didn't get that much love ya. Jadi dari Techtuber Indonesia gue nggak lihat banyak yang ngebahas ini, jadi biarkan saya mewakili mereka ngebahas ini. Dari Realme Buds Air Neo 2 ini gue nggak akan, Realme Air Buds 2 Neo ini gue nggak akan unboxing. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ringan banget, dia Type-C, warna hitam. Dia punya pilihan warna abu yang menurut gue jauh lebih keren, dan untuk earbuds-nya sendiri dia tuh cuma sekecil ini dan ini ringan. Pemakaian panjang, nyaman banget, dan kalau ditaruh di telinga kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat, dia ada bagian reflektifnya, itu adalah touch button ya. Jadi kalau kalian tolong lihat ini. Jangan lihat ke TV, lihat ini. Ini fokusnya di sini karena gue nggak tahu Joshua muterin apa di sana. Dan ini touch controlnya ini cukup lengkap. Jadi ada play, pause, next, previous, assistant, noise cancellation, dan game mode. Nah, di mana yang nggak ada itu adalah volume control. Sama halnya dengan beberapa TWS-TWS yang udah punya kiri kanan. Untuk satu buttonnya dia nggak ada. On ear detection-nya dia nggak ada, jadi startnya itu dari 2 button. Dan karena dia kiri kanan, maka biasanya by default, next dan previous-nya itu terbagi antara telinga kiri dan telinga kanan. Cuma kalian bisa atur untuk double tap-nya itu di next, triple tap-nya di previous, dan hold-nya itu di play. Semuanya itu fleksibel untuk kalian ganti, jadi itu udah oke banget. Untuk software sendiri dia menggunakan Realme Link, tapi sebelum gue ngebahas software-nya, gue harus kasih tahu sebagai duta tidur dengan TWS Indonesia atau namanya DTDTI. Itu gue ngerasa TWS ini udah aman banget untuk kalian pakai tidur karena bentuknya itu pipih dan dia tuh nggak berat, jadi ketika kalian gunakan itu sejajar sama telinga gue, jadi waktu gue kena bantal pun gak ada masalah. Gue nggak ngerti Joshua bilang kalau dia itu nggak bisa tidur dengan TWS ini, mungkin bantal dia itu bentuknya kerucut ke atas, jadi telinganya ditusuk, jadi kurang gini, dia kalau tidur gini, kalau gue kan rata gitu. Nah, ngomongin software, Realme Link sendiri kalian bisa mengakses beberapa hal. Jadi ini gue akan sambil buka aja. Yang pertama adalah masalah baterai tentunya, karena kalian bisa ngecek baterainya, terus ada noise control. Jadi menarik banget untuk sebuah TWS sekecil ini dengan earbuds sekecil itu, dia punya noise control yang terdiri dari noise cancellation, normal, dan transparency. Transparensinya sendiri, gua rasa paling bagusnya kalau kalian mau sambil denger lagu dan tetap bisa dengerin orang ngobrol, itu di volume 60-70%. Noise cancellation-nya gue rasa harus di sekitar 80-90 baru bisa ngeblok suara dengan baik. Dan ini dia diklaim itu bisa ngeblok sampai 25 decibel. So far gue rasa ini sebagai kalian yang belum pernah mencoba sebuah TWS yang punya ANC, ini cukup oke untuk perkenalan kalian dengan apa yang namanya active noise cancellation. Jadi kalau kalian nggak tahu, active noise cancellation adalah suara dari luar itu akan diblok dengan dikasih suara dengan frekuensi yang sama dari TWS kalian. Jadi makanya ada mic bagian luarnya, dan ini akan ngebuat suara dari luar tuh nggak ada sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Dan noise gate-nya sebenarnya masih cukup oke, walaupun bukan yang terbaik, karena kita bisa bilang ini adalah low end ANC dibandingkan dengan beberapa yang udah pernah gue coba kayak WF, AirPods Pro, dan WH-1000SM3. Itu aja sih, gue belum pernah coba yang lain. Nah, moving on, kita ngomongin dari sisi software, dia juga punya sound effect, di mana dia ada bass boost, ada dynamic, dan ada bright, dan ada volume enhancer juga di sana. Dan satu lagi adalah game mode. Jadi kalau ngomongin ketiga hal tersebut, nanti gue akan bahas lebih dalam di masalah sound quality. Tapi kita bahas dulu dari sisi yang masih perlu dibahas, yang pertama adalah baterai. Untuk penggunaan sendiri, dia bisa bertahan kurang lebih 6 jam, yang berarti kalian bisa menggunakan ini di depan komputer, itu udah cukup aman untuk pemakaian sehari-hari. Dan ini dia bisa ngecharge kurang lebih 3 kali untuk case-nya, jadi kalian bisa dapat yang sehari itu 18 jam. Dari Realme sendiri, dia ngeklaim kalau kalian ngecharge 10 menit itu bisa dapat penggunaan kurang lebih 3 jam kalau gue nggak salah ingat. Kalau 10 menit tuh kalian bisa dapat playback 3 jam. Nah, salah satu yang impresif dari TWS ini adalah masalah jaraknya. Jadi ketika gue pakai TWS ini dan gue turun dari lantai 2 ke lantai 1, itu nggak terputus sama sekali untuk audionya, yang berarti jarak antara TWS dan smartphone itu bisa jauh banget, dan ini good job banget menurut gue untuk Realme. Nah, moving on, kita ngomongin sound quality. Sound quality-nya sendiri bisa dibilang Realme Buds Air Neo 2, Realme Buds Air 2 Neo. Mungkin karena dia collab juga sama Chainsmoker yang EDM, ini sangat-sangat dominan di bagian bass-nya.
Jadi kalau kalian dari Realme Link tadi dan kalian masuk ke bass boost, itu bener-bener bassnya itu makan semua dihantam sama bassnya semuanya ketutup. Jadi kalau kalian demen EDM, ini bagus banget. Terus kalau kita ngomongin dynamic, yang bisa dibilang ada sisi balance ya, di sini malah gue ngerasa high-nya itu masih agak hilang, bahkan hampir hilang, bener-bener hilang, dan mid-nya itu masih oke, dan bass-nya itu mendominasi. Paling standar buat gue adalah kalian pakai break dan kalian gunakan volume enhancer dan noise cancellation-nya kalian lakuin normal. Di sini setidaknya high-nya itu masih agak di boost, mid-nya agak di boost, dan bass-nya itu agak diredam sedikit. Jadi kalau kalian dengerin lagu yang all around, itu semuanya masih masuk. Sebenarnya TWS yang satu ini bisa kalian gunakan buat lagu-lagu pop, top 40, lagu-lagu pop, itu semua nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk dipakai sehari-hari ini nggak ada masalah. Nah, ngomongin game mode tentu aja kita ngomongin delay. Dan kalau ngomongin delay, gue nggak ngerasa ini adalah TWS yang bisa mendeliver sebuah audio yang sangat-sangat tidak ada delay untuk ngomongin game kompetitif, kecuali telinga kalian tidak sesensitif itu. Tapi kalau kita ngomongin main casual, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, lanjut kita masuk ke nyobain mic. Sebenarnya gue punya ekspektasi yang cukup rendah karena baik-baik lagi bentuknya itu kan di sini. Dia bukan bentuk yang kayak batang tauge, jadi harusnya mic-nya itu agak jauh. Jadi seperti biasa gue akan gunakan aplikasi recorder mic gue, voice recording. Oke, dan kita prefer Bluetooth mic. Oke, jadi ini adalah suara dari Realme Buds R2 Neo, dan dari apa yang gue coba kemarin mungkin berbeda sih sekarang, tapi apa yang gue coba kemarin suaranya cukup oke untuk denger. Memang masih terasa ada robot sedikit, cuman ini masih cukup clear dan jelas untuk dipakai nelpon di tempat-tempat yang sepi kalau di kamar kalian. Tapi menurut kalian gimana? Langsung aja tulis komentar kalian di bawah. Kita balik lagi ke mic biasanya. Jadi dengan harga Rp599.000, dimana kemarin gue ngecek di e-commerce pun, dia udah mulai didiskon sekitar 50 ribuan apa 30 ribuan. TWS yang satu ini, seperti yang gue bilang tadi, ini menjadi sebuah gerbang pembuka untuk kalian yang mau nyoba active noise cancellation. Based on quality, sebenarnya baik lagi ke preferensi kalian masing-masing, karena kan urusan telinga kalian. Cuman kalau dari sisi desain, sisi nyaman, semuanya udah aman. Cuman sound quality, kalau kalian demen EDM, ini harusnya cocok. Kalau kalian top 40, harusnya masih bisa masuk, tapi kalau kalian udah spesifik ke genre-genre tertentu, ini mungkin tidak akan cocok. Bahkan main PUBG sendiri, saking ini nggak ada high-nya, itu suara tembakan bener-bener nggak ada berasa ya kayak tembakan yang kalian tembak. Jadi kayak tipis banget untuk suara high. Suara pelurunya itu bener-bener hilang. Tapi kalau kita ngomongin baik-baik lagi, ngomongin harga, ngomongin fitur yang ditawarkan, baterai life, mic yang masih standar, ini sebenarnya masih bisa jadi salah satu wishlist kalian. Kalau kalian sekali lagi demen lagu yang gue bilang tadi yang lebih dominan untuk ke bass. Jadi itu aja mungkin untuk RTJJ untuk Realme Buds R2 Neo. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets. Gue di Jordi Leonardo O2. Dan jangan lupa follow Instagramnya joshua_hadinata.c yang nggak tahu lu lagi putar apa sih dari tadi. Oh, League of Legends. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.